Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat senda sekalian dimanapun sahabat berada? Semoga sehat dan sukses selalu ya bersama keluarga. Nah, kali ini ketemu kembali bersama Sendra di acara Ngobrol Bareng Tokoh Ekonomi Syariah Indonesia. Nah, acara ini menginspirasi sahabat-sahabat semua untuk semangat belajar ekonomi syariah, dan tidak hanya semangat belajar ekonomi syariah, tapi juga semangat menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu tujuan akhirnya adalah yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap hari kita diingatkan, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus dimenangkan, tapi akhirat juga harus dipersiapkan. Setuju? Nah, kali ini kita ketemu kembali dengan tokoh ekonomi syariah muda kita. Waduh, luar biasa. Tokoh ini luar biasa dahsyat. Nah, beliau adalah tokoh dan guru ekonomi syariah kita, Pak Dr. Sultan Emir Hidayat SP MBA. Beliau lahir di Padang, Sumatera Barat. Nah, mirip-mirip sama Sendra juga. Ah, dari Sumatera juga nih, mirip. 11 April 1981. Wah, masih muda, 39 tahun. Wah, keren, luar biasa. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Wah, luar biasa. Sahabat-sahabat kenal nggak? Nanti kita akan kenal bersama beliau. Nah, beliau juga pernah ngajar di University College of Bahrain. Wah, luar biasa, di luar negeri. Nah, beliau juga merupakan pengurus DPP IAEI. Apa itu IAEI? Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Dan beliau merupakan sebagai wakil ketua di bidang riset. Wah, nggak sabaran kan? Kita akan sapa tokoh kita hari ini. Assalamualaikum, Pak Dr. Emir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asy-Syaikh Ad-Doktor Hendra Khalid. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Disapa pakai bahasa Minang. Kabar kini? Alhamdulillah lah elok-elok. Waduh, luar biasa, sosok inspiratif kita anak muda, luar biasa dahsyatnya. Wah. Nah, Pak Emir, ada banyak masyarakat bertanya sama Pak Emir, apa kegiatan ekonomi syariah yang Pak Emir tekuni dan lakukan saat ini? Ya, bismillah. Teman-teman semua yang hadir pada hari atau melihat video ini, ya alhamdulillah sekarang ini saya diamanahkan dan tentunya saya mengharapkan doa dari semuanya sebagai salah satu direktur di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ini merupakan sebuah lembaga negara yang diberikan mandat untuk mempercepat, memperluas dan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dan ini langsung dipimpin oleh Bapak Presiden dan kemudian ketua hariannya Bapak Wakil Presiden, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi memang alhamdulillah negara kita sangat serius sekarang ini dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Kami di manajemen eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, kami mensupport program-program ekonomi dan keuangan syariah yang ada di seluruh kementerian dan lembaga, dan tentunya berusaha mewujudkan visi dan misi ekonomi syariah Indonesia. Nah, ini yang kami lakukan sekarang ini. Di samping itu, saya pribadi juga ikut ke dalam IAEI, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Pak Hendra, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, dan diamanahkan sekarang ini menjadi wakil ketua bidang riset. Ketua bidangnya adalah Profesor Dr. Raditya Sukmana. Itu sekarang yang kami lakukan. Keren, top banget, luar biasa. Wah, luar biasa, satu jabatan yang strategis ekonomi syariah. Wah, luar biasa. Semangat beliau luar biasa. Pak Emir, masyarakat juga bertanya, kapan Pak Dr. Emir mulai tertarik belajar ekonomi syariah ini? Iya, waktu itu saya kan kebetulan pertama background saya lulusan dari Pondok Pesantren Darun Najah. Nah, sebenarnya waktu itu saya sudah mulai dengar-dengar tapi nggak ngerti ya apa itu ekonomi syariah. Terus Bank Muamalat datang melulu ke Pondok Pesantren Darun Najah, ya ada bank syariah, tapi nggak ngerti gitu. Waktu itu kan masih ini ya. Nah, setelah itu ayah saya karena kalau dari pondok kan berarti kan biasanya lanjutnya ke Madinah atau ke Mesir dan lain-lain, itu mengeluarkan saya dari pondok dan masukkan saya ke SMA karena ayah saya berpikir itu semuanya qadarullah, saya rasa semuanya baik.
Pertama dari segi gizi nih. Kalau di pondok kan gizinya kurang ya. Sama, saya juga santri ngabar. Iya. Kemudian waktu di Darun Najah Bapak salah satu yang memasukkan Nurul Fikri dulu ke situ. Ketika Nurul Fikri sudah masuk pun ternyata nem sanawiyah saya itu kurang mengembirakan menurut pandangan Bapak gitu kan. Kemudian tentunya peluang untuk masuk ke negeri kecil. Karena kan Bapak saya waktu itu bercita-cita begitu. Kemudian saya pindah ke SMA dan sesuai dengan cita-cita Bapak, saya alhamdulillah masuk ke negeri tapi di Institut Pertanian Bogor. Tapi IPB ini adalah pesantren-pesantrennya juga. Di situ saya bersyukur juga, tetapi ibu itu alhamdulillah suka membaca itu di Republika, di mana-mana. Nah, dulu salah satu yang aktif di Republika itu kan Bapak Syekh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Itu sering. Nah, ibu itu sering baca tentang ekonomi syariah gitu. Muncullah nama selalu setiap saya telepon, kamu ini cobalah tuh ekonomi syariah Syafi'i Antonio. Lagi-lagi kedengaran lagi kan. Nah, alhamdulillah berkat rahmat Allah, begitu saya selesai di IPB dari program studi manajemen agribisnis sambil saya bekerja di Oto 2000 waktu itu di Astra. Nah, ternyata ini memang beasiswa keluarga. Mungkin juga ini menjadi almarhum ayah saya itu dari kecil saya itu di rumah itu memang sudah ada semacam abang, tetapi sebenarnya anak yatim. Ya, secara darah tidak ada hubungan gitu, tapi beliau jadi abang saya karena tinggal di rumah saya, anak yatim, dan ya, menjadi bagian keluarga. Dan ayah saya selalu begitu gitu, nggak pernah berhenti. Nah, ketika beliau sudah tidak produktif, saya tidak pernah bercita-cita juga untuk S2, karena saya tahu nih ayah saya udah nggak produktif lagi, gimana cara membiayainya. Ternyata memang benar juga apa yang benih ditanam itu akan insya Allah balas, walaupun dengan cara yang tidak terduga gitu. Ternyata keluarga saya di Malaysia itu kebetulan ada salah satu keluarga saya yang sukses di Malaysia itu. Kemudian menawarkan saya kerja, padahal saya hanya lulusan IPB gitu kan, bukan juga yang top student gitu. Menawarkan kerja, kemudian saya berangkatlah saya dengan orang tua saya ke sana, ke Malaysia itu. Entah kenapa ada ilham dalam pikiran saya itu untuk sekolah gitu. Saya lihat-lihat gitu. Nah, pas saya ketemu dengan yang amat mulia, almarhum Raja Datuk Zainal Abidin bin Raja Tacik, itu Allah menggerakkan bibir saya waktu itu. Waktu itu saya panggil beliau Tucu. Tucu bilang ke saya, ya, Emir nak kerja kah? Ini. Entah kenapa saya itu bilang, Tucu, sebenarnya Emir punya mimpi untuk melanjutkan studi. Ayah saya pun terkejut juga, kaget juga. Kenapa kok jadi itu gitu kan? Tergerak bibir saya gitu, sempat saya dicubit sama beliau itu. Waktu itu kan, ternyata itulah Allah tuh memang luar biasa. Saya ngomong gitu, Kak, Raja yang mulia Raja Zainal atau Tucu langsung bilang, ya sudah, Tucu bayarkan, mau sekolah di mana? Nah, saya langsung ingat dulu waktu pesantren di Malaysia itu yang saya kenal, walaupun mungkin yang lebih baik dari itu ada UM gitu baik kan. Tapi yang waktu saya di pesantren itu yang saya ingat tuh Universitas Islam Terbangsa. Ya, saya sudah pernah juga sampai ke sana, Pak Dokter. Iya. Keren, luar biasa betul. Iya. Kemudian saya bilang, Emir kalau diizinkan mau kuliah di Universitas Islam Antarbangsa, gitu kan? Oh iya tahu. Kemudian ambil program apa? Karena mama dulu sering ngomong-ngomongnya Syafi'i Antonio segala macam itu, ya kan? Saya bilang ya mau ambil program ekonomi syariah, walaupun nggak ada ekonomi syariah di situ, yang ada Islamic Finance, gitu kan? Nah, tapi itu yang terkait lah gitu ya. Akhirnya karena Tucu itu jauh sebelum saya, beberapa bulan sebelum saya mendaftar itu udah bilang begitu, saya langsung mencari ini, kemudian dapatlah program MBA in Islamic Finance. Kemudian saya kasih tahu ke Tucu, luar biasa, semuanya dimudahkan. Semoga Allah mencatat ini sebagai amal ibadah beliau. Akhirnya saya pun
berkuliah lah, melanjutkan kuliah saya di Malaysia. Nah, itu kira-kira awal triggernya. Kemudian muncullah saya mulai tahu-tahu ada Bang Adi gitu-gitu yang memulai banyak, itu belakangan. Tapi itu mempengaruhi juga ketertarikan saya terhadap ekonomi syariah. Tapi saya dengar terakhir ke S3-nya kemana S3-nya, Pak Dr. Emir? S3-nya masih di Malaysia juga, tapi saya itu ada lagi ceritanya itu. Waktu saya di S2, saya bergaul sama orang-orang Arab. Ya, orang Arab, ada dari Oman, dari segala macam, dan juga ada dari berbagai negara. Di antar bangsa itu kan karena namanya antar bangsa, berarti berbagai negara. Nah, saya tuh udah ingin, ntar kalau kamu kerja itu ke Teluk gitu kan. Saya, wah keren juga Teluk ini ya. Tapi nggak tahu apa itu Bahrain, saya nggak tahu di mana itu Bahrain. Tapi saya bilang, saya doa juga, mudah-mudahan ini rezeki saya nih suatu saat. Nah, setelah saya tamat dari program MBA, alhamdulillah saya diterima mengajar di IUM juga, tapi anak syarikat atau Poltek kalau di Indonesia lah. Diterima di International Islamic College sebagai dosen. Tapi itu di bawah. Nah, setelah saya 2 tahun mengajar, saya bertemu. Jadi di IUM itu membuka open recruitment, siapapun boleh mendaftar gitu. Ada pengumuman rekrutmen untuk dosen ke Bahrain. Maka saya ikut melamar di situ. Nah, keunggulan saya waktu itu, saya punya kartu nama IUM, Ustaz. Jadi saya pastikan kepada yang mewawancara saya waktu itu, dia langsung bilang, Anda dosen IUM? Iya, tapi di Polteknya, saya bilang begitu. Tapi kan kartu namanya sama. Ya, karena kan satu. Ya, saya bilang. Nah, kemudian saya di interview segala macam, ternyata rezeki dari Allah, saya terpilih. Alhamdulillah. Kemudian saya pergilah ke Bahrain, waktu itu belum tamat S3. Nah, ketika saya mengajar di Bahrain, setelah 2 tahun, dia bilang, kamu harus cepat-cepat selesai S3. Saya bilang, ya, yang kemarin itu topik saya ini, tapi saya juga butuh financing biar diikat. Akhirnya, alhamdulillah lagi, saya dapat beasiswa dari kampus saya di Bahrain, tapi diikat gitu. Setelah saya lulus, sekian tahun saya nggak boleh keluar dari itu. Kalau keluar, membayar gitu. Membayar ganti rugi. Nah, alhamdulillah, hubungan kami berjalan dengan baik, saya selesai, kemudian saya mengabdi gitu. Nah, itu ceritanya mungkin. Tapi akhirnya meninggalkan kenyamanan di Bahrain dan pulang ke Indonesia dan mimpinya besar, luar biasa, ingin membesarkan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, itu karena ayah saya meninggal, Ustadz. Ya, Mas, karena ayah saya meninggal. Cerita sama saya ketika di UIN dulu kan pernah cerita. Jadi oh iya, betul. Dia pernah cerita bahwa mimpinya besar untuk bisa mengembangkan ekonomi syariah Indonesia. Wah, luar biasa, inspiratif, luar biasa. Dan ini penting untuk dicontoh oleh anak-anak muda generasi milenial hari ini. Ustadz Emir, Pak Emir, saya panggil Ustadz juga ini karena santri juga jadinya kan gitu. Pak Emir, ada nggak kiat sukses belajar ekonomi syariah ini kira-kira? Kiat sukses pertama cintailah. Ini kan juga bagian dari agama. Kemudian apalagi setelah diteliti ternyata ini sesuai juga dengan banyak hal seperti ekonomi syariah ini ekonomi juga yang sesuai dengan ekonomi yang beretika, ekonomi yang sesuai dengan Sustainable Development Goals. Nah, kiatnya pertama passion dulu, harus menjadi cinta terhadap ekonomi syariah ini, dan yang kedua harus persisten, harus selalu ingin jangan pernah berhenti belajar gitu. Apapun keadaan kita itu, ya pertama kalau istilah kerennya are lifelong learner, selalu belajar ini. Nah, kemudian kalau kita ikuti utlubul ilma minal mahdi ila mahdi. Wah, pesantren banget tuh. Iya. Harus terus-menerus sampai mati lah gitu. Nah, itu, dan setiap kita bertemu seseorang, siapapun itu, pasti ada hal yang kita bisa pelajari dari dia. Itu. Siap. Keren, luar biasa. Ada nggak pesan, Pak Emir, untuk masyarakat, terutama generasi milenial ini, yang sedang mau belajar atau sudah belajar ekonomi syariah? Kan generasi milenial ini luar biasa. Dulu kebiasaan kita lah membaca, sekarang bergeser menjadi kebiasaan menonton.
Apa pesan Pak Emir? Iya, iya. Pesan saya pertama, marilah menjadi bagian dari ekonomi syariah. Pertama, jadilah pemain gitu. Saya selalu bilang ini. Karena kalau dalam permainan sepak bola, Ustadz, tim yang Ustadz apa nih? Misalnya Liverpool. Ustadz bukan pemain misalnya, Ustadz fans. Ustadz kan nggak ikutan ngangkat piala. Nah, kalau mau ngangkat piala harus jadi pemain kan. Nah, sekarang ini Indonesia serius mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Insya Allah kita akan menjadi, biiznillah, insya Allah kita akan menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kalau teman-teman ingin mengangkat piala itu, jadilah pemain. Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau yang kita kenal di pesantren, ibda bin nafsik, kata dia kan. Ibda bin nafsik. Wah, betul. Itu luar biasa. Ustaz Kiai. Mulai dari diri sendiri dulu itu. Mulai dari diri sendiri dulu. Setelah mulai dari sendiri, kita punya kewajiban. Apa berikutnya? Mempromosikan, menjadi promotor ekonomi dan keuangan syariah ini termasuk gaya hidup halal. Nah, itu insya Allah kita akan mempengaruhi yang lain-lain. Apalagi dengan kita menunjukkan diri sendiri, kemudian kita ikut berdakwah. Nah, mudah-mudahan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah ini sesuai dengan harapan kita. Amin, amin. Terbesar di dunia, kok kita tidak memanfaatkan kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita. Gitu. Jangan sampai orang non-muslim yang mengambil nanti. Wah, luar biasa motivasinya. Pak Emir, ada pertanyaan berikutnya, ada nggak buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa belajar ekonomi syariah lebih dekat dengan Pak Emir? Itu sangat banyak ya sebenarnya untuk buku dan segala macam ini. Saya yang pertama yang saya rekomendasikan kalau di tingkat dunianya, jangan lupa membaca buku dari ekonom-ekonom terdahulu yang memang sangat awal gitu dalam permasalahan ini. Seperti buku-bukunya Muhammad Umar Chapra. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada Reformasi Ekonomi, sebuah solusi perspektif Islam. Kemudian kita juga bisa juga lihat misalnya Muhammad Siddiqui dan lain-lainnya. Khursyid Ahmad, itu terserah, boleh, masih banyak lagi yang lain. Tapi di level yang terbaru, yang kontemporer, yang di internasional, mungkin bisa juga dilihat buku yang diterbitkan oleh ISRA. ISRA ini Islamic Syariah Research Academy. Ya. Kemudian juga bisa dilihat bukunya Dr. Lahsasna, ya, Tan Lahsana. Kemudian itu Contracts and the Products of Islamic Banking. Kemudian bukunya Dr. Yahya Abdurrahman, judulnya The Art of Riba Free Islamic Banking and Finance. Itu kalau di tingkat internasional. Kalau di tingkat nasionalnya, sebagaimana salah satu yang saya sukai adalah Abang Adi, itu bisa dibaca, ya, ekonomi Islam, ya, Jamaah Insani. Kemudian juga bisa juga membumikan hukum Islam melalui Maqasid Syariah. Kemudian pengantar ekonomi syariah, itu banyak lagi yang lain-lain kalau gitu. Yeah. Kalau untuk sosial medianya banyak juga. Tentunya acara Ustadz ini merupakan satu yang harus jadi favorit nih. Amin. Kalau media sosialnya Pak Emir, ada nggak Facebook yang bisa diikuti oleh masyarakat? Facebook, Pak Emir? Boleh. Nama saya Sultan Emir, Sultan Taufik kalau di sana. Karena ayah sahabat-sahabat boleh follow ya. Silakan follow. Kalau Instagram? Ya, Instagram karena yang manage itu keluarga, ditaruh pakai Dr. Sultan Emir Hidayat. Wah, luar biasa. Ada Dr. Sultan Emir. Nah, sahabat-sahabat silakan ya. Silakan follow Instagramnya Pak Dr. Emir. Mudah-mudahan sahabat bisa belajar banyak dari beliau. Kalau YouTube, Pak Dokter? YouTube saya nggak begitu aktif, tapi YouTube-nya KNEKS aja ikutin. Apa namanya, Pak Dokter? KNEKS dan IAEI juga ada IAEI TV. KNEKS sama KNEKS TV, nggak salah, saya salah nih. Ini saya salah. Jadi mungkin kalau di type di YouTube KNEKS akan muncul, insya Allah. Siap. Nah, terakhir Pak Dokter, dalam perjalanan Pak Dr. Emir belajar ekonomi syariah ini, pernah nggak merasa down, jatuh, pesimis? Ya Allah, kok begini ya antara konsep dengan kenyataannya? Pernah nggak sih? Ya, ada juga sebenarnya seperti itu. Kalau sampai down banget yang ke bawah itu
enggak, tapi ya apa namanya, down tuh pasti ada. Down tuh maksudnya ya, oh terpengaruh juga kok begini ya gitu kan, ada lah sekali. Tetapi kita perlu ingat begini, cara saya bangkit lagi begini. Pertama, tidak ada yang sempurna. Saya introspeksi diri saya, wah saya juga masih buat dosa gitu kan. Ngapain saya kritik orang? Tiap hari juga saya bikin dosa. Yang ada itu, mari kita berusaha memperbaiki diri. Masih mending kita punya kesadaran bahwa kita itu masih ingin memperbaiki diri, masih ingin mempraktekkan ekonomi dan keuangan syariah. Ya, walaupun dalam perjalanannya nggak sempurna, daripada kita sudah beku hati kita, sama sekali menganggap usaha-usaha. Kalau di kita itu kan, yang Allah nilai itu kan usaha kita. Kita kan manajemennya manajemen by proses. Kita nggak bisa lihat manajemen by objektif. Artinya objektif tercapai, caranya salah juga salah. Tapi selama kita mencapai objektif itu dengan proses yang baik, Allah akan menilai itu. Urusan berhasil atau enggak, serahkan kepada di atas. Pasti yang terbaik udah ada. Keren. Istilahnya Bang Adi Warman itu adalah kewajiban kita hanyalah meletakkan batu batanya. Persoalan nanti ketika kita mati, kemudian ekonomi syariah juga belum maju, yang terpenting kita sudah. Betul. Kalau dalam Islam, Ustadz pasti tahu, mau kiamat pun hari, kalau kita masih sempat nanam, kita tanam. Siap. Keren. Terakhir, apa pesannya untuk semua orang yang masyarakat Indonesia, terlebih Pak Emir sekarang menjabat jabatan yang sangat strategis di Indonesia, langsung di bawah Presiden. Jadi apa aja pesan Pak Emir? Ya, pesan saya, mari kita dukung ekonomi dan keuangan syariah. Kalau ketua harian kami bilang, kalau salah, tolong dibenerin, ini saya coba. Mari kita bumikan ekonomi syariah di tanah air, supaya menjadi bagian dari kehidupan kita yang menyeluruh. Insya Allah. Nah, itu mungkin pesan saya. Amin. Makasih Pak Dr. Emir. Gak terasa akadnya 10 menit loh. Akhirnya kita bicara 20 menit loh. Hampir 20 menit ya. Itulah Luar kalau bicara ilmu ya. Jadi semakin digoyang pohonnya, semakin gugur tuh buah-buahannya. Itu luar biasa. Dokter muda. Bukan hanya di nasional, tapi internasional. Beliau sangat-sangat sibuk. Ya, jadi luar biasa. Tidak hanya menjadi pembicara di nasional, tapi internasional. Doakan semoga Pak Emir dan keluarga tetap sehat dan sukses selalu. Dan mudah-mudahan doa sahabat ini menjadi penyemangat bagi Pak Emir untuk senantiasa semangat mendakwakan ekonomi syariah di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Lagi makasih Pak Emir. Ya, baik sahabat senda sekalian dimanapun sahabat berada. Mudah-mudahan acara ngobrol bersama tokoh ekonomi syariah bersama Pak Dr. Emir ini menginspirasi sahabat-sahabat sekalian untuk belajar ekonomi syariah, dan tidak hanya belajar ekonomi syariah, tapi juga semangat untuk menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Mengutip bahasanya Pak Emir tadi, hayo, ibda, mulai. Yakin dan percayalah, Allah akan menolong kita, Allah bersama kita, dan tetap semangat terus. Dan tonton terus acara ini. Nah, Ustaz Hendra yang membuat videonya, tokoh yang berbicara, sahabat membagikannya, insya Allah kita akan dapat jariah pahala bersama. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi makasih. Salam hangat dari Ustaz Hendra dan Pak Dr. Emir. Barakallah. Salam ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Emir. Banyak.